Halo, salam persaudaraan. Kami dari Fakultas Filsafat akan menjelaskan tentang perbedaan konsep pengampunan menurut ajaran Islam dan Kristen Katolik. Konsili Vatikan II merupakan titik tolak gereja untuk berani berdialog dengan agama lain sebagai proses membuka diri pada bimbingan Roh Kudus untuk mencapai keselamatan. Dialog dalam konsili ini dilakukan untuk menasihati umat Katolik demi mengembangkan harta kekayaan rohani dan nilai-nilai yang bermakna dari agama-agama lain. Hal ini menggambarkan semangat kekatolikan di mana gereja Katolik harus senantiasa membuka diri dan menerima kepercayaan agama lain sebagai unsur pengudusan dan kebenaran. Terdorong oleh semangat Konsili Vatikan II ini, kami merasa penting apabila mencoba untuk menguraikan perbandingan pandangan-pandangan iman dalam agama-agama. Dalam video ini, kami akan membagikan konsep pengampunan menurut ajaran Islam dan Kristen Katolik. Secara sekilas, kedua agama ini dilihat memiliki doktrin yang sama mengenai konsep Allah yang Maha Pengampun, dan pengampunan Allah itu terjadi apabila manusia mengusahakan pertobatan. Pertama-tama, marilah kita melihat konsep pengampunan atau tobat dalam ajaran terang agama Islam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sejenak kita melihat konsep dosa dalam agama Islam. Kaum muslimin meyakini bahwa bayi yang baru lahir tidak memiliki dosa. Manusia pada awalnya adalah suci, bersih dan tanpa dosa, baik jiwa maupun raganya. Hal ini termuat dalam hadis yang dikutip Abu Hurairah. Dalam pandangan Muslim, dosa merupakan sebab kesengsaraan manusia dan mengandung bahaya bagi individu dan banyak orang. Tindakan penyucian diri merupakan usaha awal untuk manusia mencapai kemuliaan hidup dan menuju kedekatan dengan Allah. Quran Suci Al-Alaq pasal 87 ayat 14. Kaum muslimin meyakini bahwa manusia akan mencapai tingkatan tertinggi dalam derajat hidupnya, bahkan mencapai kemuliaan apabila ia telah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Dalam hal ini ia suci dan bebas dari dosa. Menurut M. Quraish Sibab, dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah untuk membawa manusia sampai pada pengampunan atau pembebasan dosa dari Allah, yakni taba atau tobat, afa atau memaafkan, ghafara atau mengampuni, kafara atau menutupi, dan syafah. Istilah-istilah ini merupakan langkah yang harus dituju manusia untuk mendapat pengampunan dari Allah. Saudara-saudari, bagi kaum muslim, dosa hanya dapat diampuni apabila individu yang berdosa mengusahakan pengampunan Allah. Dalam usaha itu, manusia harus memenuhi beberapa syarat agar sungguh pengampunan Allah itu tercapai. Di antaranya, yang pertama, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Yang ketiga, bertekad secara tegas untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Yang keempat, apabila dosa itu terkait dengan orang lain, individu dituntut untuk mengembalikan haknya dan segera memohon maaf. Dan yang terakhir, pertobatan manusia hanya dapat dilakukan saat manusia hidup dan saat tidak dalam keadaan sakratul maut, dan juga sebelum hari kiamat. Selain itu, menurut Quraish Sibab, manusia juga dapat mengusahakan jalan-jalan berikut untuk memohon pengampunan dari Allah. Yang pertama, mengucapkan syahadat secara lisan dan mengakuinya dalam hati. Berikutnya, saling memaafkan jika kesalahan terjadi antar manusia. Dan yang terakhir, dengan memperbanyak amal kebajikan di dunia ini. Dalam agama Islam, pertobatan yang disamakan manusia dapat membawa manusia pada beberapa hal. Yang pertama, suci dari dosa-dosa, terutama pada hari penghakiman demi surga akhirat. Yang kedua, diterimanya seluruh ibadah atau doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesempurnaan dalam beribadah tetap terjaga. Dan yang keempat, mendapat balasan yang baik di hari akhir. Selanjutnya, kita akan melihat konsep pengampunan atau tobat dalam gereja Kristen Katolik. Dosa dalam gereja Katolik dirumuskan sebagai perkataan, tindakan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi atau hukum Allah sendiri. Pada hakikatnya, manusia terlahir dengan membawa dosa yang diwarisi
dari keberdosaan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Selain memiliki dosa asal, agama Kristen Katolik juga meyakini bahwa manusia memiliki dosa pribadi yang lahir dari tindakan-tindakannya sendiri selama ia hidup. Maka, dalam usaha untuk mencapai pengampunan Allah, Gereja Katolik memandang dua unsur penting, yaitu tindakan Allah berupa pengampunan dosa atau absolusi, dan tindakan manusia berupa penyesalan, pengakuan, dan silih, seperti penitensi. Dalam Gereja Katolik, hal ini dapat terjadi melalui sakramen rekonsiliasi. Setelah mendalami kedua konsep mengenai pengampunan dosa, kelompok kami mendapat persamaan konsep mengenai pengampunan dosa antara kedua agama tersebut. Yang pertama, agama Kristen Katolik dan Muslim memiliki konsep bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sehingga manusia yang berdosa memiliki harapan untuk diampuni olehnya. Pengampunan Allah itu harus diusahakan manusia melalui jalan pertobatan, dan setiap pertobatan harus didasari sikap penyesalan dan niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Selain itu, terdapat juga beberapa perbedaan konsep mengenai pengampunan dalam kedua agama ini. Dalam konsep Islam, manusia dilahirkan dengan keadaan fitrah atau suci. Sedangkan dalam konsep Katolik, manusia semenjak lahir sudah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jalan tobat bagi kaum muslim adalah melalui doa-doa serta penyampaian jiwa yang tulus untuk menyesali dosa-dosa yang diperbuat. Sedangkan dalam konsep pertobatan Gereja Katolik, umat harus benar-benar mengakui seluruh kesalahan dan dosa yang sudah diperbuat pada Tuhan melalui perantaran pastor atau melalui sakramen rekonsiliasi. Demikianlah perbedaan konsep pengampunan menurut ajaran Islam dan Kristen Katolik.